Kalian udah dengar berita tentang demo 4.11 kemarin yang terjadi di kota Jakarta? Ini penampakannya. Inilah yang mereka bilang demo yang dihadiri oleh 16 juta peserta. 16 juta maupungmu. 16 juta. Paling kencang itu 1.500. Udah ikut yang nonton? Udah termasuk juga yang jualan. Kalian itu memang kadang-kadang ya suka kali kalian itu bikin masalah. Coba bayangkan kalian dulu 16 juta, sedangkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwasanya per tanggal 20 Oktober 2024 jumlah penduduk di kota Jakarta itu hanya sekitar 11 juta. Kalian bilang 16 juta, 5 juta lagi pinjam dari provinsi sebelah. Minjam dari Depok. Atau dari Bogor. Atau dari Yaman sekalian. Memang orang ini 16 juta. Kalau 16 juta enggak kayak gitu penampakannya. Kok lengang kali? Dan juga tahu kalian, ku tengok di ruas jalan itu kan ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini yang diisi orang itu cuma sebelah kanan, sebelah kiri kosong, lalu lancar. Lalu lintas gak ada masalah. Jadi itulah yang menjadi harapan orang di Jakarta. Kalau kalian mau demo, jangan ganggu aktivitas masyarakat Jakarta yang lagi cari uang. Gitu loh. Dan tahu enggak kalian, kuceklah satu persatu video orang ini di TikTok atau di YouTube, ya kan? Semuanya mengambil video dari jarak dekat. Biar nampak banyak orangnya. Satu pun nggak ada yang menyorot dari jauh. Karena apa? Kelihatan sedikit orangnya. Tahu enggak kalian, orang ini melakukan long march dari dari lapangan timur Masjid Istiqlal, melakukan long march sampai ke Istana Negara. Kalau ku bilang itu nanggung. Kalau bisa dari Jakarta langsung ke Yogyakarta. Jangan lupa ajak Mbah Imin. Gitu loh, ya kan, itu baru namanya long march. Betul-betul panjang. Ini kok cuma segitu, paling cuma 1 jam itu. Itu dia, ya kan. Dan tahu enggak kalian ya, acara acara demo ya itu dimulai pada jam 12.55, artinya jam 1. Selesai sebelum maghrib. Kalian lagi demo atau kerja kelompok? Demo atau kerja kelompok? Itu, maunya kalian itu agak malam pulangnya gitu loh. Biar greget gitu loh. Jadi kalau misalnya malam ya kan, kalian pasanglah obor di sana, biar nampak banyak juga. Sekali-kali bakar ban. Gitu. Dan ku perhatikan, kok makin lama makin sedikit aja orang ini. Iya kan? Oh, aku baru ingat, rupanya pendananya masuk penjara. Kalau ada Tom Lembong aman itu logistik. Iya kan? Ini Tom Lembong udah masuk penjara, siapa yang bayar? Iya kan? Oh enggak, kami atas kesadaran diri sendiri. Alah, udahlah, kesadaran diri sendiri banyak kali cerita. Iya kan? Orang ini kan begitu omong besar. Dari mulai tanggal 20 April kemarin orang ini udah demo. Apa dibilang orang 20 April, ya kan? Setelah itu demo di MK, demo di MA, demo di depan demo di KPK, demo lagi masalah hak angket, ya. Dan juga kemarin tanggal 14 katanya sebelum pelantikan demo juga orang itu. Sampai tanggal 20 juga waktu pelantikan demo juga orang itu. Rencana 21 demo, sekarang demo juga. Semua judulnya sama. Apa bilang? Demo besar-besaran. Dari 20 April sampai sekarang judulnya sama, demo besar-besaran.
Begitu dilihat di lapangan yang datang kecil-kecilan. Apalagi tengok kayak gitu, aduh, bikin malu lah kalian, aduh. Tapi itulah dia aku bilang ya kan, orang ini bukannya bilang apa ya, cemana orang ini mau demo, lihatlah juga demonya nggak beraturan, iya kan. Yang mengabsen juga kurasa nggak ada orang ini ya. Coba lihat itu ya, di beberapa tempat lebih banyak yang jualan daripada yang demo. Lebih banyak yang jualan dari yang demo. Itu makanya aku bilang ada juga yang demo sambil jualan. Ini kayak mana ya orang yang dipikirku begitu? Iya kan? Coba kalian fokus, kalau mau jualan, jualan. Mau demo ya demo. Ini demo sambil jualan. Aduh, miris sekali aku ngeliat kalian, bah. Dan juga orang ini tahu kalian, yang di demo gak jelas. Katanya yang pertama demo Adili Mulyono, yang kedua ya demo Mak Zulkan Fufufafa, yang ketiga coba masuk katanya orang ini demo untuk menyeret Suswono ke pengadilan. Ini ku ajari kalian ya, kalau kalian demo jangan borong semua. Kok kalian borong satu hari semuanya? Maunya satu hari satu gitu loh. Hari ini adili Jokowi, besok lagi seret Fufufafa, baru besoknya lagi hari ketiga itu ya menuntut supaya Suswono dipenjara. Itu dia, itu demo yang betul. Kenapa bilang biar 3 hari uang kalian masuk? Nggak pandai orang ini loh. Mau kalian dibayar 1 hari untuk 3 materi demo? Maunya dipecah, maunya korlapnya ini harus pintar-pintar kan begitu kan. Contoh ada pesanan demo ya kan, ini demo sekali 3 ya, jangan kayak gitulah bos, bagus-bagus 1 hari 1. 1 hari 1 kempes lah kantong awak. Ya ndak urusan kami itu, urusanmu itu. Ya, karena apa kan lumayan 30 hari pertama. 30 hari 30.000 hari kedua, 30.000 juga hari ketiga, totalnya 90.000. Belum lagi lepas makan siang kue kotak, nasi bungkus, aqua gelas, ya kan? Apa lagi coba ya? Jadi itu dia makanya susah orang ini, nampak kalian nggak pernah kuliah. Karena aku tengok beda polanya anak kuliahan demo sama orang-orang seperti ini. Maaflah dulu ya, aku bilang aku bukan menghina ya, tapi demo kalian itu betul-betul tidak mencerminkan keinginan rakyat, tidak. Nah, ya kenapa kuledekin dari tadi kalian itu? Karena bagi kami ya, orang yang cinta dengan negeri ini ya, apa yang kalian lakukan hari kemarin itu adalah tindakan yang memalukan. Ya, itu sangat memalukan, ku bilang sama kalian ya. Reuni 14, reuni 212, reuni terus kerja kalian. Pernah sekolah di mana rupanya kalian? Nggak ngerti aku ngeliat orang ini dikit-dikit reuni. Itu dia. Terus tahu nggak kalian momen paling memalukan? Coba perhatikan dulu. Kenapa bisa ada bendera Singapura? Kalian salah beli bendera? Atau salah order di Shopee? Sekalian aja bendera Yaman di situ taruh, bendera Inggris, Portugal, Spanyol. Setelah itu bendera FIFA. Baru bikinlah spanduk ya kan, kami mendukung Indonesia masuk Piala Dunia. Bendera Singapura coba. Aku pikir-pikir ya kan, itu bendera apa? Bendera merah putih, tapi kok ada modifikasi. Setelah aku pikir-pikir, bendera Singapura kayaknya itu. Koreksi kalian dulu kalau salah. Kalau aku memang belum kucek, tapi kayaknya itu seingatku bendera Singapura itu. Bisa pula bendera Singapura di situ. Ada urusan apa?
Apa ada pendana kalian dari Singapura? Kasih tahu. Aduh, bikin malu. Kemarin kalian bakar-bakar bendera, sekarang bendera Singapura. Itu dia. Tapi itulah dia ya, gimana pun juga yang namanya demo itu mengekspresikan ya pendapat ya, dan juga mengekspresikan sebuah sikap hati ya, terlebih lagi sikap politik. Gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah. Toh juga tidak ada orang yang terprovokasi gara-gara demo tersebut. Ku tengok video-video demo itu ya, ku cek lah satu-satu kolom komentarnya. Kolom komentarnya lucu-lucu semua. Mananya orang ini gak terprovokasi, pikirku begitu kan. Semua komentarnya yang lawak-lawakan. Makanya ku bilang ya kan, tapi ya itulah dia ya. Puji Tuhan, alhamdulillah rakyat Indonesia tidak bisa lagi dipecah belah oleh demo-demo kampungan model seperti itu. Gak bisa lagi ya. Karena apa ya, sudah beberapa kali kalian tes dari tanggal April kemarin tanggal 20 sampai sekarang, yang kalian bilang demo besar-besaran itu cuma jadi hiburan buat kami. Iya ya, udahlah, cukup lah. Nggak perlu lagi kalian itu menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Nggak perlu. Malu kalian karena apa? Jumlah kalian makin sedikit. Nggak kayak dulu lagi. Karena apa? Semua korlapnya udah gabung di Kim. Udah gabung jadi anggota Kim Plus. Makanya gue bilang, coba dulu sebelum apa, kalau kalian demo ya, coba dulu ukur dulu kekuatan. Yang pertama ukur kekuatan massa, yang kedua ukur kekuatan uang. Dan juga kalian kalau menampilkan orang-orang yang orasi, coba agak berbobot dikit gitu loh. Ya, ini ndak, ya kan? Yang apa namanya, yang kemarin mama-mama yang demo kemarin beberapa bulan yang lalu, itu juga yang kalian tampilkan. Coba dong, ya kan, coba kalian buka buka pelatihan, ya, buka sekolah kader gitu loh, khusus untuk pendemo gitu. Jadi istilahnya kalian itu gak kehilangan stok. Ini yang demo, yang orasi itu gitu juga, nggak ada variasi. Ada itu nenek-nenek itu, ya kan, cuma agak malas aku menampilkannya itu. Dari kemarin itu, ya kan, bahwa Jokowi itu lebih bodoh dari anak saya. Jokowi adalah seperti boneka golek. Ada mama-mama itu, kalian cek aja lah itu. Aku kira dia kemarin itu sudah dijemput yang Maha Kuasa, rupanya masih nongol dia. Serius. Pikirku kemarin itu teriak-teriak dia, aku kira udah pecah gendang suaranya itu kan begitu. Ternyata masih hidup. Aduh, kenapa lah ya kan orang-orang kayak gini panjang umur. Tapi itulah, aku nggak berdosa ya, karena nggak kutampilkan orangnya ya. Iya ya. Jadi tolonglah dulu kalian, udah stoplah kalian yang demo-demo itu. Apa sih lagi yang mau kalian yang mau kalian pangkarkan, apa yang mau kalian pamerkan, ya? Apa yang lagi mau kalian harapkan dari demo-demo seperti itu? Udahlah, nampak kali pengangguran. Ya, ini bukan kata-kataku. Jadi ada salah satu tokoh yang aku lupa namanya, aku nggak ngarang-ngarang ya kan. Dia mengatakan apa? Bahwasanya ya, demo itu 4.11 itu tidak mewakili umat beragama manapun. Secara spesifik ya, demo 4.11 kemarin itu tidak mewakili umat Islam, tidak. Ya, karena apa? Karena kental sekali dengan kepentingan politik ya. Itu dia.
Coba bayangkan yang pertama, ya kan, adili Jokowi. Kan kepentingan politik itu nggak ada urusan agama. Kecuali kalau Ahok kemarin itu, ya lah oke lah penistaan agama. Tapi Jokowi itu kan masalah politik, bukan masalah agama. Masalah fufawa juga. Mau kalian bilang itu masalah agama? Masalah politik juga itu kerjanya si Roy Suryo itu. Kalau masalah Suswono itu oke lah dulu masuk akal itu, ya kan. Ya aku juga secara pribadi sebagai orang beragama tidak suka walaupun bukan agamaku sendiri ketika ada orang yang agak menghina ya dengan agama orang lain yang bukan agamaku. Aku pun juga kesal. Akan begitu. Tapi sekarang tergantung dari motivasi kalian. Motivasi kalian apa? Apa gara-gara kalian mendukung salah satu paslon di Jakarta? Apa gara-gara Suswono itu wakil gubernur dari Ridwan Kamil makanya kalian angkat-angkat begitu? Itu dia. Kecuali kalau memang murni ya sebuah aksi ya yang menolak penistaan agama, baru itu salut aku. Ini ndak yang ditunggangi sama kepentingan politik. Udahlah, udah bosan masyarakat itu melihat model-model seperti itu ya. Jadi kalau itu pun juga aku tengok itu nggak beraturan itu kemarin susunan demonya itu. Cobalah dulu ya kan. Coba dulu ya. Coba kalau demo itu di garis depan itu jangan orang-orang tua. Anak-anak muda, orang-orang tua jauhkan dari dari aparat. Itu kan aparat ya, para penjaga ketertiban dari pihak kepolisian kan udah bawa atuk-atuk, tahu kalian atuk-atuk, bawa pukul-pukul. Jadi ketika ada provokasi atau tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang tidak kondusif ya, maka sudah otomatis itu bapak-bapak dari kepolisian itu menggunakan senjata yang ada di tangannya. Ini ndak orang tua kalian bikin dekat-dekat dengan mereka. Orang tua itu lebih dekat kepada ambulans. Jadi kalau ada orang-orang tua sama kayak nenek-nenek tadi yang ku bilang itu jangan jauh-jauh dari ambulans. Ini ku tengok ambulans kalian pun juga terbatas. Ya, jadi coba pastikan dulu. Jadi kalau misalnya demo begitu, ya pastikan ada berapa orang tua di situ. Ya, jadi perbandingannya itu 1 ambulans 10 orang-orang tua. Harus lengkap itu dengan alat kesehatan dan juga oksigen. Nah, anak-anak muda lah yang kalian letak, ya itu yang berhadapan-hadapan dengan para penjaga keamanan, kan begitu. Supaya apa? Supaya ketika ada konflik, ada ada gesekan, ya anak-anak muda ini yang bisa melindungi yang tua-tua itu. Dan jangan lupa pakai helm. Nggak pernah kuliah sih. Kalau kami dulu waktu kuliah itu pakai helm kami. Gitu. Dan juga di training, ya kan? Di training sama orang-orang itu, ya. Kalau misalnya ada gesekan, lihat di mana akses keluar paling cepat. Itu dia. Ya. Setelah itu pastikan, ya. Pastikan makan siang jangan terlambat. Tapi tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, aku berpikir gitu kan, kenapa lah ini diadakan jam 12.55, kan begitu ya, 12.55 sampai sebelum maghrib. Oh ternyata ini menghindari makan siang. Kekurangan dana nih ya. Jadi intinya mereka sebelum datang ke tempat demo, mereka makan dulu dari rumah masing-masing. Jadi panitia hanya menyediakan snack. Menyediakan snack kotak gitu loh. Isinya kue bolu 1, risole 1, pastel 1 plus aqua gelas. Kalau dihitung-hitung itu 1.500. Harga kotak 500. Kue 3.000, aqua gelas 500, kotak 500, totalnya semua 4.000. Lebih hemat dong, iya kan? Coba kalau misalnya makan siang, sedangkan lauknya telur cuma telur aja itu 12.000. Agak naik sedikit contohnya, ya itu 14.000 kan gitu lauknya ikan.
Untuk korlapnya itu rata-rata rendang itu. 25.000. Makanya pandai orang ini ya. Kenapa nggak dari pagi? Pikirku begitu kan. Rupanya menghindari makan siang. Pantaslah nggak maksimal. Nggak ada yang mau datang karena apa? Lewat makan siang. Orang kalau demo itu serunya itu di makan siang. Kalau demo itu ya apa namanya serunya itu di apanya itu di nasi bungkus. Kalau nggak ada nasi bungkus di sebuah demo, jangan harapkan ada yang datang. Nggak ada itu. Ih, hafal kali Opung, kayak udah pengalaman ya. Terus mengenai obat-obatan, sudah kalian perhatikan belum ya? Coba untuk para lansia itu harus ada koordinator khusus. Jangan dilepas begitu aja. Karena apa? Koordinator khusus itulah nanti yang juga menyediakan obat-obatan. Paracetamol, aspirin, obat asam urat, amlodipin, obat hipertensi, amlodipin. Itu dia. Tambah satu lagi obat asam lambung. Mana tahu, ya kan snack terlambat datang. Ya, itu dia. Jadi kalau ku bilang, kalau kalian mau belajar demo, belajar dulu ini sama rajanya demo. Jadi kalau sama aku itu sudah lengkap tutorial. Udah ku bikin tutorial biar tahu kalian tutorial demo, tapi belum ku upload ke Facebook. Nggak ke YouTube, ke Facebook. Itu dia. Makanya tolonglah dulu sama kalian. Jujur aja lah aku minta sama kalian ya. Tolong jagalah keamanan bangsa ini ya. Boleh kalian itu tidak mendukung sebuah pemerintahan. Boleh kalian itu tidak suka dengan wakil presiden ya. Boleh kalian itu tidak suka dengan presidennya. Tapi ingat ya, siapapun mereka, baik buruknya mereka itu yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Udah aku bilang kemana-mana kalian jumpa foto orang itu dua. Prabowo Gibran, bukan Prabowo Ganjar. Apalagi Prabowo Anies. Karena apa? Itu menyalahi konstitusi, menyalahi undang-undang. Kalaupun kalian mau bikin Prabowo Anies di rumah kalian, jangan kalian harapkan ada itu di kantor di Dukcapil. Nggak ada itu. Tetap Bapak Prabowo dan Gibran. Gitu ya. Jadi sudahilah ya. Jadi kalau memang misalnya ada demo besar-besaran, kalian bilang, tolonglah kami masyarakat ini jangan dibohongi. Kalau memang kalian katakan demo besar-besaran, ya besar-besaran dong. Jadi kami menanti-nantikannya, menontonnya itu semangat. Ini kan begitu, besar, besar-besaran. Kayak gini yo, besar-besaran apa lah ini? Jadi kami sebagai masyarakat yang menonton demo kalian itu kecewa. Ekspektasi kami tadinya besar kan begitu kan. Oh, demo besar-besaran berarti seru. Tapi begitu dilihat kenyataannya, demo lapetnya lah demo kayak gini. Kan begitu. Jadi tolong kami masyarakat itu jangan dibohongi. Dan kami jangan di PHP dengan kata demo besar-besaran gitu loh ya. Ya, sesuaikan aja demo sedang. Demo kecil-kecilan atau demo level 2 gitu. Jangan over gitu loh ya, supaya apa? Supaya kita pun juga nggak terlalu ekspektasi kita terlalu tinggi. Ya. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Cuman ini dari Opung Parbelak ya, aku himbau sama kalian, sama teman-teman kita, saudara-saudara semuanya ya. Terima kasih untuk yang sudah yang sudah menyampaikan aspirasinya lewat demo. Dan aku lihat juga tadi tidak ada anarkis. Mantap. Ya, kita harus hargai sesama anak bangsa, berbeda pandangan, berbeda pendapat dan juga berbeda pilihan, itu biasa ya. Tapi kita apresiasi mereka sudah menjaga ketertiban di dalam demo. Nggak tahu karena sedikit itu jumlahnya, nggak tahu juga ya.
Tapi ya itulah dia ya, kita harus hargai ya. Oke, terima kasih juga untuk bapak-bapak ya yang menjaga keamanan selama demo, dari kepolisian, dari TNI, dan juga dari Intel juga yang sudah menjaga ya demo berjalan dengan kondusif. Terima kasih banyak sudah mengamankan sehingga kami juga pun merasa aman. Gitu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parabilak. Salam NKRI, NKRI harga mati.